dosa kali Hijriah wonten adicara pangausan rutin semadiwa. Kegiatan sakti naringan kami itu sedang berbicara semadiwa. Para laun kita kakung mewah putri tindak punika pengausan badhe dipun isi dening Al Ustaz Muhammad Hasan Abdul Rahman ingkang badhe ngaturaken tema Muharram. Keistimewaan Muharram. Sugeng midhangetaken dipun catat supados dados ilmu ingkang mantap. Amin. Dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Hasan Abdul Rauf Betul belajar ketesu. Kalau speaking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua yang merasakan tahun baru Hijriah yang ke 1442 Hijriah. Sekarang sudah masuk, tadi disampaikan Pak Supran sudah masuk tanggal 8. Tanggal 8 bertepatan dengan hari Kamis. Besok tanggal 9. Hari Sabtu tanggal 10. Kalau ada yang menjalankan hari Kamis, sunnahnya Senin Kamis, hari Kamis berpuasa. Kemudian tanggal 9 mungkin juga ada yang mengamalkan hari Tasu'a, dan juga tanggal 10 ada yang mengamalkan pada tanggal Asyura. Jadi 3 hari ini berpuasa. Alhamdulillah, semoga mungkin ada yang melaksanakan, semoga mereka ada. Amin. Nah, masih tanggal 8, jadi mungkin saya tidak terlalu terlambat untuk menyampaikan kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hijrah ketika itu ya karena sudah tidak, salah satunya adalah sudah tidak tahan dengan penderitaan atau dengan cobaan yang dialami selama di Makkah. Selama bertahun-tahun beliau dikucilkan, diasingkan, bahkan diboikot dan lain sebagainya. Bilal bin Rabah kemudian di kaki tangannya diikat, kemudian di atas badannya ditindihi oleh batu. Kemudian juga seorang wanita yang pertama kali syahidah adalah Sumayyah yang ketika itu mohon maaf ditombak kemaluannya setelah di tangan kakinya diikat, dijemur di padang pasir, kemudian ditombak kemaluannya. Dan situ suaminya tidak jauh dari situ, lehernya diikat, dan di hadapannya itu adalah seorang anaknya yang pertama kali masuk Islam. Di situ dia tidak meninggal dunia, tidak wafat, tidak syahid. Kenapa? Karena dia ketika itu langsung menyatakan hubal Tuhan. Nah itu jadi dia selamat karena dia itu adalah ketika itu berbohong, beriman kepada hubal. Tapi kemudian setelah Rasul datang, dia minta maaf dan dimaafi oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari sebelum berhijrah, Nabi Muhammad sudah memerintahkan umatnya untuk berhijrah. Kemudian tinggallah Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan juga Ali bin Abi Thalib di rumahnya. Rumahnya itu dikepung oleh kafir Quraisy semuanya. Dan selayak-layaknya ketika kita sekitar 4 tahun yang lalu kita mendengarkan kabar seorang guru ngaji di Solo dikeroyok habis oleh Densus 88. Bukan dikeroyok, ketika itu dikepung langsung digerebek. Ketika itu sedang mengajar ngaji, langsung dikepung, digerebek, langsung ditarik begitu saja. Anak-anak ngaji langsung semuanya ketakutan. Nah, kita bayangkan kembali ke 1442 yang lalu. Nabi Muhammad dikepung, tidak bisa kemana-mana. Kemudian disitulah langsung Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasul, Ali, kamu tetap di sini, menggantikan saya tidur di sini.
Kalau bukan seorang yang memiliki iman yang kuat, mungkin dia sudah ketar-ketir, bingung sekali. Karena taruhannya sudah nyawa. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad keluar tanpa diketahui pada sepertiga malam. Nah, jadi Nabi Muhammad di sini sudah menyusun taktik strategi untuk berhijrah. Yang harusnya hijrahnya itu dari barat ke utara, tapi Nabi Muhammad tidak. Bisa digambarkan mungkin dari Wonosobo menuju Dieng. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Justru Nabi Muhammad hijrahnya itu dia pergi ke selatan terlebih dahulu. Jadi mungkin kalau dari Wonosobo sini, dari alun-alun ke Dieng itu malah justru beliau ke alun-alun Banjarnegara. Baru muter ke Karangkobar. Itu adalah salah satu taktik agar tidak diketahui. Nah, maka Nabi Muhammad itu menyusun strategi yang harusnya perjalanan Nabi Muhammad itu hanya memakan waktu 8 hari, akhirnya ditempuh oleh Nabi Muhammad selama 15 sampai 16 hari. Nah, maka di situ Nabi Muhammad kemudian pagi harinya seluruh kafir Quraisy marah ketika Nabi tidak menemukan Nabi Muhammad di kamarnya, langsung mengejar Nabi Muhammad. Selama perjalanan berhari-hari, kemudian Nabi Muhammad sudah melihat, mendengar gerak kuda orang kafir Quraisy, kemudian beliau mengumpet atau bersembunyi di mana itu Bathur. Nah, dalam hadis tersebut diceritakan kalau sampai orang kafir Quraisy itu melihat ke bawah saja, maka akan nampak kakinya Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Berarti kalau bisa dikira-kira itu bisa digambarkan dalamnya Basur itu seperti apa. Seorang selonjor itu udah mentok segitu. Kemudian kalau sampai orang kafir Quraisy melihat ke bawah saja, itu akan tampak kakinya. Dan ternyata beliau di situ selama 3 hari 3 malam bersembunyi di Basur yang sempitnya seperti itu. Nah, kemudian setelah 3 hari 3 malam, akhirnya orang kafir Quraisy ini menyerah dan pergi ke Makkah kembali. Nabi Muhammad melanjutkan menuju. Nah, begitu sampai Abu Jahal ketika itu langsung marah, mendengar bahwasanya Nabi Muhammad tidak ditemukan. Nah, ketika itu di pasar Ukas, beliau menyampaikan, Abu Jahal menyampaikan, siapa saja yang berhasil membawa Muhammad ke sini, entah itu dalam keadaan mati atau dalam hidup, maka imbalannya adalah 100 onta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 100 onta. Satu onta itu bisa untuk beli pajero sekarang, 500 juta. Kalau 100 onta berarti kira-kira berapa? Ketika itu. Nah, akhirnya langsunglah semuanya itu mengejar Nabi Muhammad. Dan salah satu seorang yang tidak patah semangat mengejar Nabi Muhammad adalah salah satunya bernama Suraqah. Suraqah ini mengejar Nabi Muhammad sampai sudah mau dekat. Biidznillah, kuda yang dinaiki oleh Suraqah ini jatuh tersungkur. Suraqah tidak putus asa, berdiri lagi, kuda yang dibangkitkan kembali, dikejar lagi. Begitu sudah dekat, tersungkur lagi. Suraqah tidak terpatah semangat, kejar lagi. Dan ketiga kalinya terjatuh lagi. Sudah ketiga kali baru Suraqah menyadari, ini bukan orang biasa. Ini bukan manusia. Ini adalah dia benar-benar dari utusan Allah. Maka dipanggillah Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kemudian sampailah Nabi Muhammad di Kuba. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Kuba? Disitulah beliau membangun masjid pertama kali. Setelah membangun masjid, beliau di situ bersinggah 3 hari, kemudian melanjutkan ke Madinah. Bapak Ibu sekalian, di sini jadi Nabi Muhammad SAW kita bisa mengambil hikmahnya adalah Nabi Muhammad setiap dalam perjalanan hijrahnya ini adalah beliau menyusun strategi. Menyusun strategi. Dalam artian kita ini berjuang berusaha semaksimal mungkin sampai beliau merelakan Ali bin Abi Thalib di kamarnya di rumahnya ditinggal
menginap di Gua Sur 3 hari 3 malam yang sempitnya seperti itu. Di padang pasir selama 8 hari 8 malam sampai dengan 15 hari. Padahal usia beliau ketika itu adalah 50 tahun. Kalau kita ibaratkan 50 tahun itu sudah Nabi Muhammad usia seperti apa? Menggunakan onta, bukan menggunakan Ferrari, bukan menggunakan Alphard, bukan menggunakan Pajero, bukan menggunakan pesawat terbang, tapi menggunakan onta. Harus duduk di atas terik matahari seperti itu. Tapi masih dengan kekuatannya. Nah, dengan perjuangan seperti itu, strateginya sudah matang dan ini sudah matang, kemudian hasilnya segalanya ditawakalkan kepada Allah. Saya bisanya ini nginepnya di sini di Gua Sur ini sembunyinya. Tempat saya sembunyi ini satu-satunya Gua Sur ini biar saya selamat. Yang dalamnya hanya seperti itu. Kendaraan saya bisanya hanya ini onta, tapi beliau Allah Subhanahu tawakal kepada Allah sehingga semuanya berjalan. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah strategi kita, perjuangan kita, usaha kita, kemudian yang kedua adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad untuk membangun peradaban, untuk membangun diri kita masing-masing adalah membangun masjid, bukan membangun. Kalau sekarang kita mungkin membangun sudah banyak sekali masjid, tapi adalah masjidlah sebagai prioritas. Dalam artian, kembalilah ke masjid, kembalilah ibadah di masjid, kembalilah sholat dengan tepat waktu, karena di masjidlah segalanya itu bisa dilakukan. Perdagangan, ekonomian, zaman Nabi Muhammad adalah perdagangan, ekonomi, kemudian pertahanan, dan lain sebagainya, semuanya dibentuk dari masjid. Maka kita bisa mengambil dari Nabi Muhammad itu hijrah Nabi Muhammad. Pertama adalah usahanya, kedua adalah tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah semuanya kita kembalikan ke masjid untuk peradaban. Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jangan lupa besok tanggal 10, kalau bisa dalam keadaan sehat walafiat dalam waktu, kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Asyura atau 10 hari Sabtu ya Pak? Hari Sabtu. Tapi Nabi Muhammad kemudian menyampaikan, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan membedakan orang Yahudi dengan berpuasa tanggal 9. Jadi ada Tasu'a 9, ada Asyura Jumat dan Sabtu. Besok ini kalau kita masih diberi kemampuan, masih diberi kesehatan, masih diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dapat melaksanakan tersebut dan amin. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Robi. Salamipun dinten punika yang merupakan pilih dinten punika materinipun hijrah Rasul kalian sunnah siang Asyura nggih tanggal 13 Asyura pada tanggal 9 nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat saged melangkahi siang sunat punika nggih. Insyaallah menunggu kalam sawu sampun dipun sediaken wonten dapuripun tiyang nggih. Dapur saged dipun tambah dinten Senin, Selasa, Rabu ayat puasa terus sehat terus lancar segini. Kadang kirang langkung nyontoh wonten kepanggih malih dinten Senin pindah nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.